Selain dikenal dengan ulosnya yang mendunia, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga menyimpan kerajinan tenun tradisional lainnya. Seperti kain songket Sipirok yang pengolahannya masih sangat tradisional, bahkan untuk membuat kain songket membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Kain songket Sipirok ini menjadi populer setelah dipakai saat pesta pagelaran adat anak Presiden Joko Widodo. Pasangan pengantin Kahiyang Ayu Siregar dan Bobi Afif Nasution pada pagelaran pesta adat di Medan beberapa waktu lalu. Salah satu desa pengrajin songket di Tapanuli Selatan yaitu di Desa Paranjulu, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan alat tenun tradisional gedokan, proses pembuatan kain songket membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Pembuatan kain songket dibutuhkan keterampilan khusus agar motif dan corak songket itu tetap terjaga. Bahan baku untuk pembuatan songket itu sendiri merupakan benang katun dan benang blister. Hasil tenun mereka kini telah dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan secara tidak langsung mulai dikenal dunia. Selain kaya warna dan motif, songket Sipirok juga jadi pilihan setelah hasil pembuatan secara tradisional dikenal cukup rapi. Motif serta corak pada sebuah kain songket menentukan kualitas serta harga. Jadi ini belum jadi satu. Agar para peminat songket tidak terkecoh dan dapat membedakan pakaian adat songket Mandailing Tapanuli Selatan buatan gedokan dan alat tenun bukan mesin atau ATBM, untuk jenis songket gedokan motifnya terlihat dari motif dan manik-manik terjahit rapi di bakal songket itu sendiri. Sedangkan untuk gedokan motifnya hanya benang semata. Namun untuk songket buatan gedokan yang merupakan bahan baku pakaian adat Mandailing Tapanuli Selatan seharga 5 juta rupiah. Kak, kami ingin tahu, kakak belajar ini mulai dari kapan? Mulai belajar ini kalau dibilang dari anak gadis udah pernah sampai sekarang lah. Memang turun-turunan ini? Iya, dari turun-temurun. Coba kakak ceritain. Ini memang dari turun-temurun kami itu belajar ini? Dari turun-temurun, dari nenek, mama, sampai sama saya. Turun-temurun. Oh, jadi masih kecil pun udah belajar? Nengok-nengok lah gitu. Ini jenisnya apa namanya? Ini sambungan songketnya tadi yang besar itu. Apa istilahnya, kalau sebutan di sini apa? Kain songket. Kain songket? Iya. Okay. Untuk buat seperti ini butuh berapa lama, Kak? Mungkin kakak bisa cerita yang bikin jadi lama itu apa? Kalau mau paling apalah kan 2 bulan lah. Kalau apa gitulah 2 bulan gitulah. Karena kan 3 rumit juga kerjanya. Pakai itu juga, pakai kayu dijalin, dan itu baru disusun di sini juga. Udah disusun baru bikin ini juga, baru turun-turun kayak gini gitu. Proses pertama dari penganian. Ya, dari penganian, dari kayu-kayu disusun dulu buat benang itu ya. Benangnya satu persatu Iya. jadi ini gitu. Advenius Ritonga, salah seorang pengelola kain songket, mengakui dirinya sudah menggeluti usaha songket ini sejak 12 tahun lalu. Dan ini berbeda dari songket-songket yang selama ini kami tahu.
Mungkin Opung bisa jelasin ini perbedaan songket khasnya Mandailing dengan songket-songket daerah lain. Songketnya songket Sipirok khususnya kan songket Sipirok itu ya menandai warnanya itu, ciri khasnya itu pasti ada warna-warninya. Kalau songket yang dari luar sana itu kan sudah polos gitu. Karena kita menonjolkan khas Tapsel Sipirok khususnya Sipirok itu kan harus motifnya warna-warni. Nah, itu menandakan ulos songket itu dari Tapsel. Inilah motifnya ya. Motifnya ini pun dibuat dari ulos. Kebetulan ya di sini kita nggak ada ulosnya, nanti kita tunjukkan di rumah sana ya ulos itu. Nah, ini ada angkar, ada pucuk kebung, ada bunga, ada singap, ya ini ada tutu mumbang gitu. Jadi ini sudah berpaduan ulos sama paropasadum. Ya kan di sini ada dua jenisnya, ada untuk anak kecil kelahiran dan ada untuk itu pengantenan, itu perkawinan. Itu inilah sisinya ini dibuat dari paropasadum. Nah, kalau ini apanya itu udah dibuat dari ulos. Nah, itulah. Jadi disatukan motifnya ini juga dibuat dari paropasadum, ini dibuat dari ulos. Jadi ini udah kita pisah motif yang ada di ulos. Kita pisah-pisah, kita ambil satu dari ulos sama paropa, kita gabungkan jadi songket. Jenis kainnya sama atau beda? Jenis kainnya ini udah lebih bagus kualitas yang songket lah daripada ulos. Kalau songket itu udah bisa dicuci. Nah kalau ulos tidak bisa. Kan karena ulos itu kita memakai masih benang 40/2. Nah, kalau ini udah kita pakai udah benang 60/2. Nah, jadi ini bisa dicuci, bisa, itulah keunggulan songket Sipirok. Makin diringso dia dicucinya makin bagus. Kalau songket yang lain jangan, nggak boleh. Tapi kalau songket Sipirok itu makin diringso dia makin bagus. Nah, itulah keunggulannya. Terus kan sempat cerita bahwa desa ini memang dari zaman dulu penghasil songket terbaik itu gimana? Iya, karena aku bilang desa Paranjulu produksinya yang terbaik karena aku tinggal di sini, aku yang mendesain, aku yang mencipta. Jadi aku yang mengajari semua daerahku ini, kampungku ini. Jadi gimana dibilang, tenunan itu bisa dibilang berdaerah. Sipirok itu banyak kampungnya. Seperti itu Padang Bujur itu buatannya orang itu paropasadum. Paropasadumnya itu pun tidak yang mahal. Nah, kalau yang mahal paropasadum harus dari Paranjulu. Kalaupun bikin dulu produksinya Padang Bujur di Paranjulu, itu orang Paranjulu nggak bisa itu. Karena udah biasa yang bagus, nggak bisa diturunkan apanya mutunya. Harus berlomba-lomba naik gitu. Itu. Songket Sipirok kini mulai dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan Solo. Bagaimana? Apakah Anda pecinta pakaian tradisional? Apabila Anda melintas ke Tapanuli Selatan, jangan lupa untuk singgah sebentar ke para pengrajin songket di Sipirok, usaha tenun Resti.